Apakah ada platform atau mekanisme yang DPRD siapkan untuk masyarakat memantau anggaran dalam proyek? Tidak ada lagi ini mitra koalisi, ini kawan kompetisi. Kalau menurut saya kok sudah tidak ada lagi seperti itu. Kami ini kalaupun disambati aspirasi itu jangan aspirasi-aspirasi yang mohon maaf dalam tanda petik melanggar hukum. Halo Sobat Ladon, kembali lagi di podcast Sam Hendy. Dan hari ini kita telah kedatangan sosok yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan peran penting di Legislatif Kota Batu. Tentu saja kita akan berdiskusi banyak bagaimana DPRD ini menjaga transparansi dan akuntabilitas di setiap langkahnya. Langsung saja, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Bapak Ludi Tanarto. Selamat pagi Pak Ludi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, Pak Ludi ini sebelumnya dari Komisi A ya, Iya, Mas naik. Ini berarti kan telah dipercaya oleh masyarakat untuk kembali menjadi aspirasi masyarakat di pemerintahan. Oke, Pak Ludi, bagaimana rasanya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD 2 yang baru ini? Ya, jadi alhamdulillah di pemilu 2024 kemarin saya terpilih lagi dan alhamdulillah fraksi kami, fraksi PKS DPRD Kota Batu itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi wakil ketua di Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Batu yang sudah mempercayakan amanahnya kepada kami untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Kota Batu. Siap. Dari dapil berapa kemarin, Pak? Kami dari dapil 4, Kecamatan Jemrejo. Untuk PKS dapat berapa kursi di tahun? Alhamdulillah kami dapat 5 kursi. Jadi dapil 1 kita dapat 1 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 1 kursi. Nah di dapil 4 ini kita dapat 2 kursi di pemilu kemarin 2024. Oke, siap. Wah, mantap ini, Pak. Prioritas utama ini yang ingin dicapai selama menjabat di posisi sekarang. Ya, jadi kami berharap makin banyak aspirasi masyarakat yang bisa kami fasilitasi sehingga dengan jumlah kami yang lebih besar, kemudian posisi kami yang lebih bagus ini, secara politik kami berharap lebih banyak lagi aspirasi masyarakat yang bisa kami perjuangkan di Kota Batu kan begitu. Oke, aspirasi masyarakat. Kalau masalah aspirasi masyarakat ini kan pasti banyak masyarakat yang inilah ya pasti menuntut A, B, C, D, F, G gitu kan. Ya. Nah itu menampung semuanya itu maksudnya supaya bisa tahu maksudnya terkumpul dalam satu kotak gitu gimana Pak? Iya. Supaya bisa langsung didengar oleh DPRD gitu. Iya. Jadi kami biasanya di samping menggunakan mekanisme yang formal, yaitu seperti reses, kemudian rapat-rapat audiensi gitu kan. Kami juga secara pribadi, kami di fraksi PKS itu selalu menyampaikan kepada anggota fraksi kami bahwa HP-nya, WA-nya anggota fraksi PKS ini tidak boleh off kan begitu. Jadi 24 jam harus selalu online untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, bentuk salurannya seperti itu. Jadi artinya setiap saat masyarakat Kota Batu ini bisa menghubungi kami baik melalui WA, telepon atau mungkin SMS atau email bisa. Langsung ke nomor pribadi dong, Pak? Iya, jadi kami di fraksi PKS kami berlima, insya Allah nomor HP kami hanya 1 di masing-masing. Jadi itu memang biar tidak menyulitkan kami. Artinya urusan bisnis juga di 1 HP itu, urusan keluarga semuanya insya Allah di 1 HP itu. Jadi kami tidak membatasi urusan bisnis dan lain sebagainya. Insya Allah juga biar mudah kemanapun kami pergi, handphone itu selalu kami bawa seperti itu. Oke, tapi kan mungkin masih banyak yang belum tahu nomornya Pak Ludi ini. Ya. Jadi nggak apa-apa nanti dicantumkan di bawah. Iya, boleh. Monggo silakan dulu loh ya. di layar nanti ditampilkan nomor HP saya, nomor WA saya. Insya Allah setiap saat masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya. Jadi yang penting itu bukan untuk kepentingan pribadi ya, artinya yang berhubungan dengan pelayanan publik, kemudian berhubungan dengan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota. Kami siap memfasilitasi itu semua. Jadi tidak ada istilahnya pilah-pilah ini urusan apa enggak. Yang penting untuk kepentingan bersama yang itu memang bisa kami perjuangkan secara kelembagaan, insya Allah itu akan kami perjuangkan. Oke, siap. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, silakan dipublish nomor HP kami. Oke, siap Pak.
Sekarang tantangan terbesar DPRD ini untuk menjaga kepercayaan publik itu seperti gimana? Iya, jadi memang salah satu tantangan yang kami hadapi. Jadi memang kemampuan kami di dalam melayani, kemampuan kami di dalam memperjuangkan aspirasi ini kan ada keterbatasan. Sementara masyarakat itu harapannya cukup luar biasa besar kan begitu. Termasuk misalnya kalau kita bicara fungsi penganggaran dan lain sebagainya, aspirasi masyarakat yang banyak masuk, sementara kemampuan anggaran yang ada di pemerintah Kota Batu terbatas. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dasar itu masih belum sepenuhnya bisa kami layani dengan baik. Nah, ini memang tantangan ke depannya. Kami senantiasa harus berubah terus untuk beradaptasi dengan itu tadi, tuntutan masyarakat itu. Jadi termasuk kebutuhan dasar itu maksudnya apakah tidak bisa diutamakan atau gimana, kan ada RPJPN-nya gitu kan ya? Iya. Jadi di pemerintahan itu kan ada perencanaan, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilewati begitu. Sementara masyarakat ini kan kadang-kadang maunya kan sekarang langsung instan. Itu kadang-kadang yang keterbatasan kami di sisi itu sebenarnya. Termasuk banyak sekali mungkin seperti yang emergensi seperti bedah rumah dan lain sebagainya. Ini kan tetap harus melalui tahapan penganggaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang itu cukup tidak bisa langsung bagi masyarakat, sehingga kadang-kadang ya kepuasannya itu juga dari hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Oh, bedah rumah itu masih ada juga ya berarti? Masih ada di Kota Batu itu masih. Kriteria seperti gimana kalau bedah rumah itu? Jadi kalau di bedah rumah misalnya bisa dilayani oleh pemerintah Kota Batu dalam bentuk bantuan anggaran itu kan yang rumah tidak layak huni, misalnya lantainya masih tanah atau dindingnya itu masih belum dari batu bata, kemudian fasilitas mandi dan lain sebagainya masih kurang, itu bisa diajukan ke pemerintah Kota Batu. Nanti pemerintah Kota Batu akan memberikan bantuan yang harapannya dengan bantuan yang disediakan itu bisa minimal kebutuhan dasarnya tercukupi. Misalnya untuk mandi dan jambannya terpenuhi dengan baik. Kemudian lantainya sudah mungkin dari keramik misalnya, seperti itu. Tapi di Batu kayaknya sudah nggak ada itu. Udah kayak kok hampir makmur semua sih aku lihat. Tapi di desa-desa aku lihat ya sudah semua bata semua. Masih ada. Jadi masih ada, ya? Warga masyarakat kita yang tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah sampai hari ini pun masih ada. Ya. Dan kami juga masih tetap punya daftar tunggu yang yang masih harus kami masukkan di anggaran untuk realisasi, itu masih punya daftar tunggu. Kadang-kadang di mana contohnya salah satunya kami di Mojorejo ada, di Pendem ada. Hari ini juga ada bukan proyek ya, tapi kegiatan bedah rumah itu masih ada. Dari anggaran pemerintah Kota Batu. Nah, kadang-kadang itu tadi perlu waktu kan, kami harus proses penganggaran, kemudian survei, kadang persyaratan yang tidak lengkap. Nah, itu kadang-kadang juga cukup menghambat dalam proses realisasi ini. Oke. Nah, terus bagaimana DPRD memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran kota? Iya, jadi salah satu fungsi kami itu kan, kalau fungsi utama DPRD itu kan satu fungsi pembentukan peraturan daerah, yang kedua fungsi penganggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi kami senantiasa mendorong pemerintah ini untuk transparan. Jadi dalam artian bahwa masyarakat itu juga bisa terlibat aktif. Misalnya kami ini punya dokumen APBD itu sebenarnya kan dokumen yang terbuka untuk publik. Jadi siapapun berhak tahu di situ, karena bentuknya perda. Jadi perda ini adalah dokumen publik yang setiap saat setiap orang bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya, termasuk pendapatan asli daerah kita berapa, kemudian belanja daerahnya berapa, bisa dibuka di APBD tersebut. Itu dokumen publik, jadi masyarakat bisa mengetahui itu. Oke. Nah, kalau DPRD ini bagaimana bekerja sama dengan eksekutif untuk memastikan pembangunan kota ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ya, jadi yang pertama, kami di proses perencanaan. Kami selalu dilibatkan di dalam perencanaan pemerintah kota itu, termasuk kami juga punya saluran dari masyarakat dalam bentuk pokir. Jadi pokir itu adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD, yang di sana kita bisa menampung aspirasi masyarakat. Nanti kami sampaikan kepada eksekutif pemerintah. Itu nanti pemerintah yang akan mengolah, menjadikan sebuah rencana pembangunan.
Nah, dari rencana pembangunan itu kami juga mengikuti, dokumennya juga kita ikuti, didiskusikan sampai nanti menjadi proses penganggaran. Nah, penganggaran kami juga terlibat aktif. Jadi di DPRD ada badan namanya Badan Anggaran. Yang ini akan bermusyawarah, akan rapat dengan pemerintah kota untuk menentukan anggaran yang prioritas, jumlahnya berapa, sudah sesuai atau tidak dengan perencanaan. Nah, itu ada Badan Anggaran. Nah, yang nanti akan berdiskusi dengan tim anggaran dari pemerintah. Nah, jadi transparansi itu kita bangun dari situ sehingga proses-proses atau anggaran yang muncul itu benar-benar memang dikerjakan oleh teman-teman di DPRD dan teman-teman di eksekutif begitu. Oke, dan kemarin kan setelah pasca pilkada itu kan pasti kan fraksi-fraksi kan pasti mempunyai dukungan sendiri-sendiri kan kemarin 01, 02, 03 gitu. Gitu apakah yang tidak misalnya di 01 itu apakah fraksinya jadi oposisi saat ini seperti yang kemarin gitu misalnya Bapak Presiden sekarang yang terpilih Pak Prabowo terus yang dulu mendukung Pak siapa menjadi oposisi kan seperti itu kira-kira gitu gimana Pak kalau di DPRD di Kota Batu ini? Masing-masing tingkatan pemerintahan ini kan punya punya lokalitas dan gaya berpolitik yang berbeda-beda. Tetapi kalau kami di tataran pemerintahan Kota Batu, di DPRD dan pemerintah Kota Batu, saya pikir kok situasi seperti itu tidak ada. Jadi pada saat pilkada itu sudah usai, siapapun yang terpilih, baik itu kami termasuk dalam koalisi atau tidak, ya mestinya kita semua sudah sepakat bahwa kita ayo sama-sama bergandengan tangan untuk membangun bagaimana Batu ini lebih baik kan begitu. Karena proses kontestasi itu kalau menurut kami ya sudah selesai pada saat tanggal pemilihan itu tadi. Setelah itu ya saatnya kita rekonsiliasi, bergandengan tangan, tidak ada lagi ini mitra koalisi, ini kawan kompetisi. Kalau menurut saya kok sudah tidak ada lagi seperti itu, karena di sistem pemerintahan kita itu kan sudah tidak relevan, pemilihannya sudah selesai kan begitu. Sudah sekarang sudah berjuang untuk masyarakat Kota Batu. Iya, insya Allah seperti itu. Menyambungin tadi Pak, supaya proyek-proyek ini berjalan sesuai aturan gimana Pak? Yang proyek-proyek yang tadi saya sampaikan dalam pembangunan kota, misalnya ada kontraktor ini temannya si A, ini temannya B. Tapi kan mungkin dari secara umum ya, ada isu klasik kan misalnya kontraktor A, nanti terus yang kontraktor B, C, D, D itu ternyata kontraktor siluman buat memenangkan itu. Nah itu kan berarti kan nggak termasuk transparansi. Kan sudah dipilih siapa yang menang kan gitu. Itu gimana sebagai pengawas di DPRD ini, pengawasannya gimana? Ya, jadi kan porsi kami di bidang pengawasan itu biasanya kan kami lakukan melalui komisi-komisi. Jadi di komisi itu di DPRD Kota Batu itu ada 3 komisi. Komisi A, bidang hukum dan pemerintahan, nanti leading sektornya ada misalnya ketenagakerjaan, kemudian bagian sekretariat daerah, itu di komisi A, perizinan dan sebagainya. Ada lagi komisi B itu tentang lingkungan hidup, pertanian, keuangan. Kemudian kalau komisi C itu tentang pendidikan, tentang pembangunan, tentang infrastruktur kesehatan di komisi C. Nah, nanti biasanya fungsi pengawasan kami itu akan kami lakukan melalui komisi-komisi tersebut. Jadi setiap anggota DPRD itu akan otomatis masuk di komisi-komisi. Nah, nanti komisi ini akan bermitra dengan dinas yang menjadi leading sektornya. Nah, nanti teman-teman komisi bisa mulai tanya kira-kira atau mungkin rapat bersama, biasanya rapat bersama tentang laporan realisasi kegiatan, misalnya dari anggaran yang sudah diplot, misalnya Dinas Pendidikan mendapatkan anggaran sekian miliar, misalnya nanti 2-3 bulan ke depan akan kita lakukan rapat koordinasi. Sudah sampai sejauh mana anggaran ini dijalankan, misalnya untuk kegiatan A sudah realisasi sekian persen dalam tahap pengadaan, dalam tahap seleksi kontraktor, seleksi rekanan. Nah, itu akan muncul di koordinasi antara komisi dengan dinas terkait. Nah, di situ biasanya akan dipaparkan rekanannya seperti ini, kalau ini melalui tender. Dan kalau menurut saya dengan dengan semakin majunya sistem administrasi pemerintahan kita, semuanya itu berjalan transparan. Dalam artian
di situ ada lelang, ada LKPP, semuanya sudah secara online. Jadi kemungkinan ketemu orang per orang itu bisa diperkecil sebenarnya dengan sistem kita yang terbaru. Dan saya berharap memang semuanya bisa berjalan profesional begitu. Jadi tidak ada lagi penentuan sesuatu itu berdasarkan pertemanan. Oke lah pertemanan, tetapi profesionalisme ini harus selalu dijunjung tinggi kan begitu. Oke, siap-siap. Isu korupsi dan penyalahgunaan anggaran ini kan masih sering menjadi sorotan, bukan saja di Kota Batu, tentu saja di kota-kota lainnya. Nah, bagaimana DPRD Kota Batu ini menjaga integritas di tengah tantangan ini, Pak? Ya, jadi kalau kami berharap ya memang di PP kemudian di Undang-Undang tentang pemerintahan itu sebenarnya kan tidak boleh antara pelaksana kemudian pelaksana kegiatan yaitu pemerintah kota bersama dinas-dinas, kami yang sebagai pengawas itu menjadi pelaksana proyek. Itu kan sebenarnya memang tidak boleh begitu. Jadi kami berharap ya memang itu bisa dijunjung tinggi agar integritas dan independensi kami yang ada di DPRD itu bisa tinggi kan begitu. Supaya itu tadi bahwa fungsi kami ini ya benar-benar fungsi pengawasan kan begitu. Sementara kalau kami menjadi pelaksana ya ini nanti akan bertabrakan, akan terjadi konflik of interest di situ sebenarnya. Nah, sementara kalau menjaga transparansi, saya pikir dengan era kita sekarang ini kan setiap kontraktor itu kan selalu di dalam melaksanakan pekerjaannya selalu masang papan nama di situ. Jadi misalnya ini kegiatan pembangunan apa, di situ pasti ada papan namanya. Bahwa pelaksananya adalah perusahaan ini, pengawasnya perusahaan ini, insya Allah itu transparan. Kemudian ada lagi pilar yang juga membantu kami di dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan ini ada teman-teman LSM, kemudian media atau pers, itu yang cukup bagus untuk membantu kami di dalam menjalankan fungsi kontrol dan fungsi menjaring aspirasi ini. Ya, ngomong-ngomong masalah papan perusahaan, kalau nggak salah di atas Karah Cangar tuh ya, Iya. Ada yang katanya mau dibikin kebun stroberi atau apa gitu. Kayaknya nggak ada papan-papan perusahaannya itu kan ya. Iya. Jadi kalau yang berhubungan dengan papan nama pekerjaan dan lain sebagainya itu lebih banyak dengan pekerjaan atau kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah. Oh gitu. Jadi yang swasta itu belum, Mas. Jadi belum ada kewajiban untuk mereka memasang papan pada saat mungkin masih land clearing dan lain sebagainya. Tetapi pada saat nanti sudah berdiri perusahaan, itu identitas memang harus muncul. Jadi bahwa ini bisnis apa, kemudian miliknya PT siapa, itu nanti pada saat mereka sudah mulai beroperasi. Tetapi pada saat yang tadi ada papan nama itu sebenarnya adalah kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik itu APBD maupun APBN. Begitu. Harus ada ya itu? Harus ada, itu wajib itu. Siap. Dalam hal keterbukaan, apakah ada platform atau mekanisme yang DPRD siapkan untuk masyarakat memantau anggaran dalam proyek? Ya, jadi kalau di papan ini tadi, sebenarnya masyarakat sudah bisa memantau. Jadi termasuk di situ ada muncul pelaksanaan siapa, pengawasnya PT apa, CV apa, anggarannya berapa, kemudian pekerjaan ini dilakukan mulai bulan apa sampai bulan apa. Kemudian tahun anggaran berapa, sumbernya dari mana, itu insya Allah sudah transparan di papan itu. Tetapi pada saat ada masyarakat yang ingin detail misalnya mengetahui tentang anggaran, bisa lewat kami. Jadi artinya misalnya dinas pendidikan anggarannya berapa sih, dinas kesehatan anggarannya berapa, apakah ada anggaran untuk pemuda misalnya. Nah itu kami insya Allah. Kami punya akun namanya SIPD, kami punya akun. Itu insya Allah setiap saat kami bisa membuka itu. Jadi pada saat ada masyarakat tanya, insya Allah kita akan bisa bukakan Instagram itu atau? Bukan, jadi itu aplikasi. Aplikasi itu miliknya Kementerian Dalam Negeri. Kami masing-masing anggota DPR bisa mengakses ke akun itu, yang di situ adalah APBD dan lain sebagainya. Insya Allah kami bisa buka itu. Masyarakat yang ingin informasi, kita bisa bukakan di situ. Berarti itu khusus buat DPRD, maksudnya DPRD. Buat masyarakat bisa. Karena masing-masing akun DPRD yang punya sama pemerintah kota juga punya. Kalau peran masyarakat yang diharapkan untuk membantu DPRD menjaga stabilitas gitu, akuntabilitas gimana? Ya mestinya ini bagian dari yang ingin kami kami sampaikan kepada masyarakat juga. Jadi kami mohon juga kami ini kalaupun disambati aspirasi itu jangan aspirasi-aspirasi yang mohon maaf dalam tanda petik melanggar hukum gitu kan. Kami ingin aspirasi itu yang
yang bagus kan begitu. Jadi misalnya aspirasi yang melanggar hukum itu kan misalnya mengajukan perizinan yang itu tidak layak tapi minta bantuan kami. Nah, kadang kami ini kan jadi dilematis. Mau dibantu ini melanggar, tidak dibantu ini konstituen. Nah, kami berharap yang begitu-begitu bisa masyarakat juga mendukung. Kami ini ingin profesional, ingin transparan gitu kan. Jadi mana-mana ranah yang profesional insya Allah kami akan dukung penuh dari masyarakat begitu. Oke, siap-siap. Kalau menurut Pak Ludi, bagaimana Pak Ludi melihat Kota Batu 5 tahun ke depan ini, terutama dalam hal pembangunan dan keterbukaan anggaran? Iya. Jadi kami berharap ya 5 tahun ke depan pembangunan ini bisa ditata makin bagus kan begitu. Jadi kalau yang hari ini kami masih masih banyak menjadi ganjalan itu kan misalnya penataan tentang sempadan jalan, kemudian penataan tentang ruang parkir di masing-masing rumah, ini kan masih belum tertata. Kami berharap itu yang mungkin ke depan harus jadi salah satu prioritas pemerintah kota, karena kan makin maju kota, kemudian masing-masing keluarga punya mobil, punya alat transportasi, sementara penyediaan ruang parkir di masing-masing rumah ini kan hampir tidak ada. Nah, makanya kami berharap ke depan melalui regulasi yang diatur, kami ingin mengarahkan masyarakat di dalam pembangunan untuk menyediakan ruang itu, sehingga pada saat masyarakat juga makin sadar, regulasinya juga mendukung, nanti kan makin asik jalan-jalan kota kita ini tidak dipenuhi parkir yang sebenarnya tidak perlu kan begitu. Itu kadang parkir di pinggir jalan, pokoknya asal parkir jadi buat macet dan lain sebagainya. Berarti kan karena kita kota pariwisata kan pasti banyak kunjungan kan, baik dari luar kota itu, berarti yang terutama berarti jalan sama lahan parkir ya harus. Nanti dengan makin nyamannya Kota Batu, harapannya ya jumlah kunjungan makin meningkat ke Kota Batu, sehingga pendapatan masyarakat juga karena ekonominya juga makin bagus, ini juga makin meningkat kan seperti itu. Tapi transportasi umum udah mulai berkurang ya di sini ya. Saya lihat ya banyak lebih ke pribadi ya. Tapi mereka nggak punya tempat parkir, nggak punya garasi sendiri tuh. Nah, makanya itu kan layak dipikirkan. Jadi makanya dimulai dari regulasi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk membangun rumah misalnya harus disediakan ruang parkir pribadi misalnya, termasuk ruang parkir tamu seandainya kan begitu. Atau mungkin ada nanti muncul semacam ruang parkir kolektif misalnya. Jadi sekian keluarga punya ruang parkir khusus, khusus untuk mobil. Misalnya nanti kan bisa digagas model-model seperti itu sehingga jalan-jalan utama kita menjadi nyaman. Gitu. Oke, ini di luar konteks Pak, aku mau nanya satu nih kan, sekarang kan banyak rumah-rumah yang dijadikan villa itu Pak. Iya. Ya kebanyakan sih orang luar kota beli rumah di Batu terus dijadikan villa. Iya. Dan dia villanya misalnya cuma punya 3 kamar, tapi yang datang itu 10 mobil, Pak. Sampai parkirnya berjejer-jejer, nggak tahu itu masalah. Itu biasanya berarti termasuk perizinan, aku juga nggak tahu kan sebabnya dari rumah jadi villa itu biasanya langsung gitu kan biasanya. Iya. Jadi gimana solusinya buat 5 tahun ke depan kan orang-orang hotel juga mungkin banyak yang protes itu kan nggak fair masalah, mungkin dia nggak bayar apa buat perizinan apa-apa, sedangkan hotel kan sudah harus tertib kan. Iya. Jadi ya memang harus digagas suatu regulasi yang mengatur tentang itu. Selama ini yang dalam bentuk gesos dan lain sebagainya, ini kan belum banyak dikelola oleh pemerintah Kota Batu. Baik itu pengelolaan tentang PAD-nya bagaimana yang masuk ke Kota Batu, harusnya karena ini bagian dari servis yang dijual masyarakat, mestinya kan ada pajak daerah 10%, itu belum dikelola dengan baik. Kalau di Kementerian Keuangan benarnya sudah ada villa-villa, ada tipe Diamond, tipe Gold, itu semua sudah ada di Cuman selama ini regulasi perizinan mereka kan belum tahu karena mereka rumah biasa kemudian dijadikan villa, terus kurangnya nggak ada udah tinggal dimasukkan ke aplikasi-aplikasi penyedia hotel kan gitu. Nah ini ke depan mestinya dibuatkan regulasi atau kalau minimal ya dilakukan sosialisasi bahwa kalau rumah
dialih fungsikan menjadi villa, walaupun itu 1 hari dalam 1 bulan misalnya, tetap itu ada regulasi khusus yang mengatur harusnya itu. Gitu. Kalau tidak ada itu, mestinya dia juga kena ini, karena ini melanggar perda misalnya. Nanti bisa ditertibkan oleh Satpol PP misalnya. Nah, nanti dengan regulasi itu, begitu data masuk, nanti kan ketahuan kita, oh rumah ini villa dan lain sebagainya. Nah, baru nanti juga akan muncul PAD, termasuk ketentuan-ketentuan agar itu tadi, harapannya orang menginap tidak kecewa kan. Jangan sampai ada muncul orang menginap di Kota Batu, tinggal di Kota Batu, tapi pelayanannya tidak bagus, nanti ke depan takut ke Kota Batu. Nah, itu perlu kita standarkan. Nanti harapannya pariwisata juga bisa turun, misalnya di situ sosialisasi pelayanan dan lain sebagainya. Nah, standarisasi pelayanan itu nanti juga perlu kita bangun seperti itu. Apalagi kan ada regulasinya bagaimana rumah dijadikan tempat usaha kan harus ada izin ke tetangga-tetangganya atau gimana gitu, masalah kebisingan dan lain sebagainya. Oke, makasih Pak Ludi. Dan di sini saya ada, kemarin kita sempat masukkan fotonya Pak Ludi di Instagram. Siapa yang mau tanya-tanya ini kita mau podcast. Dari sekian banyak kita ambil beberapa lah, kalau enggak kita nggak selesai-selesai. Oke, ini pertama dari VK Quote 9. Beberapa tahun terakhir ini, tiap kali hujan deras, Kota Batu selalu banjir parah. Dan tiap tahun bukannya berkurang, tapi makin parah. Bagaimana DPRD menyikapi hal tersebut? Apakah perlu diadakan pertemuan dengan perwakilan warga untuk mencari solusi sesuai dengan daerah masing-masing yang terkena banjir? Ya, jadi itu memang salah satu problem kita ya, di kota yang makin berkembang. Itu salah satu banjir itu kan memang penyebabnya ya karena terlalu banyak alih fungsi lahan kita. Nah, itu ke depan yang juga harus dibatasi. Artinya yang kurang, alih fungsi lahan dari lahan yang terbuka menjadi bangunan. Itu salah satu penyebabnya. Kedua, memang infrastruktur gorong-gorong kita yang perlu juga diperbaiki dan dinormalkan fungsinya. Yang ketiga, kami juga berharap banyak kepada masyarakat, terutama tentang pembuangan sampah. Nah, ini kan masih banyak di antara masyarakat kita yang mohon maaf membuang sampahnya itu ke saluran air. Ada yang dalam bentuk banyak itu pampers dan lain sebagainya. Itu kan itu cukup apa ya? Kalau jumlahnya 1-2, nanti satu kota itu jumlahnya bisa 1 truk. Nah, 1 truk ini sebenarnya yang menyebabkan banjir seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya memang ini dibalik lagi ke regulasi tadi, yang tadi rumah termasuk penyediaan ruang parkir untuk keluarga itu juga perlu resapan di setiap bangunan, gitu kan. Problem kita ini kan kalau kita bangun semua lahan dikeraskan, dicor bahkan, tidak ada lagi ruang resapan ke dalam tanah. Nah, ini kita juga perlu ngatur itu semua. Sehingga kalau masing-masing rumah punya ruang resapan itu, insya Allah nanti kan limpasan ke aliran gorong-gorong itu bisa dikurangi. Jadi memang ini pekerjaan kita bersama, tidak cukup hanya kami di DPRD membuat aturan, pemerintah membuat infrastruktur. Tanpa dukungan masyarakat ini juga tetap akan kewalahan. Seperti itu. Kesadaran masyarakat juga. Kesadaran masyarakat, kita duduk bersama. Nanti yang menjadi domainnya DPRD kita akan lakukan dalam bentuk regulasi, yang domainnya pemerintah dalam bentuk pembangunan fisiknya, yang masyarakat kami berharap kulturnya, ayo kita sama-sama kultur yang menghindari banjir ini. Nah, nanti kalau masing-masing pihak ini sudah sama-sama sepakat dengan itu, insya Allah nanti juga akan tercipta kota yang nyaman kan begitu. Oke, siap. Untuk selanjutnya Pak, monggo diminum dulu Pak, boleh? Iya, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari R. Pramesta 12. Apa saja program kerja dan kegiatan strategis yang akan menjadi fokus DPRD Kota Batu pada awal tahun 2025 ini, serta bagaimana menindaklanjuti masalah pengembalian TKD Telekung kepada desa? Nah, ini pasti orang Telekung ini. Ini berarti warga masyarakat Telekung. Ya, insya Allah ini sudah apa ya? Terus menjadi PR kami. Kami komunikasi dengan beberapa tokoh di Telekung. Ini memang masalah yang terjadi di periode yang lalu, termasuk menjadi tekad kami. Waktu itu saya di Komisi A. Komisi A waktu itu hearing, ada proses yang sudah dilakukan. Nah, kemudian
di periode 2019-2024 proses kami lakukan. Nah, sekarang di periode 2024-2029 langkah pertama kami sudah lakukan. Jadi kemarin pada saat penjadwalan di bulan Desember, kami menjadwalkan di bulan Januari. Insya Allah sudah ada hearing dengan pemerintah Desa Telekung, kemudian bagian aset di DPRD, itu harinya hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin tanggal, mohon maaf, hari Selasa itu tanggal 14 Januari. Insya Allah tanggal 14 Januari. Ini Bro Pramesta kalau tidak salah ini namanya ya. Pramesta. Ini sudah dilakukan rapatnya, itu langkah pertama. Insya Allah kalau lancar nanti bulan ini ada pembahasan lagi, Februari akan kami jadwalkan rapat finalisasi. Kalau memungkinkan nanti di Februari akan kami agendakan untuk rapat paripurna penyerahan aset ini. Jadi ini tinggal beberapa langkah. Insya Allah komitmen kami, termasuk saya secara pribadi berkomitmen kepada Pak Kepala Desa Telekung, kepada Pak Camat Jenejo. Ini PR kami, Pak. Siap. Bahkan di WA kami, insya Allah ada chatting-chatting tentang kegiatan ini. Nanti panjenengan tunggu, insya Allah ini komitmen kami untuk mengembalikan tanah Desa Telekung kepada masyarakat Desa Telekung, begitu aset desa. Pramesta dari nunggu bulan depan ini. Insya Allah bulan depan siap realisasi. Terakhir Pak, dari Ari Kitchen, kurangi pembangunan yang merusak hutan dong Pak, dibuat peraturan yang tegas untuk membatasinya. Ya. Ini nyambung dengan percakapan kita tadi ya. Jadi memang alih fungsi lahan, kemudian juga proporsi bangunan fisik yang diizinkan itu tetap kami usahakan. Jadi artinya tidak boleh lagi ke depan masyarakat atau investor punya lahan misalnya 1 hektar dibangun untuk bangunan 1 hektar, tidak boleh lagi ke depan. Jadi tetap harus ada ruang terbuka hijau. 60 berapa? 60%? 40% ruang terbuka hijaunya. Jadi kami berharap misalnya lahannya 100 meter, ya minimal 40 meter itu harus terbuka dan itu ada ruang resapan untuk ini tadi, sehingga pemerintah juga punya regulasi, bukan pembatasan ya, tapi demi ini tadi lingkungan kita ke depannya lebih baik. Kemudian masyarakat juga mendukung itu. Nah, insya Allah nanti ke depan lingkungan kita juga akan lebih bagus lagi. Oke, siap. Oke, makasih Pak Ludi. Nah, terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat Kota Batu terkait peran aktif mereka dalam mengawal kinerja DPRD. Ya, kami sangat berharap pemerintah kemudian DPRD ini mendapat masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat. Nanti Samhendi bisa mencantumkan nomor WA saya. Siap. Kami siap menerima aspirasi dari panjenengan dalam bentuk apapun. Nanti akan kami kelola menjadi sebuah kebijakan yang itu bermanfaat untuk masyarakat Kota Batu. Jadi keterbatasan kami di dalam gagasan dan lain sebagainya ini juga perlu dukungan dari masyarakat yang luas untuk memberikan gagasan-gagasan barunya kepada kami. Insya Allah nanti akan kami ramu jadi regulasi yang ayo ini kota kita, ayo kita bangun bersama. Insya Allah dengan kebersamaan kita ke depan kota kita jauh lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak Ludi atas waktu dan pandangan yang berharga. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat berdampak positif pada kemajuan Kota Batu ke depannya. Insya Allah seperti itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Sobat Ladon. Jangan lupa tetap saksikan podcast Samhendi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you Pak Ludi. Oke, sama-sama.